Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kenikmatan itu marilah kita selalu senantiasa mensyukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang fadilah dan keutamaan surat Al-Ikhlas dan Basmalah. Sebagaimana firman Allah, surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, baik di dalam sholat maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti tahlil, kita sebagai faham ahlu sunnah wal jamaah juga selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ada yang membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, ada yang 3 kali. Ternyata ulama-ulama dulu memang tidak menerangkan fadilah dan keutamaan, tetapi mengajak manusia untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas karena begitu besar kandungan daripada surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya kita juga pada setiap rakaat kedua sholat tarawih, setelah kita membaca surat dari mulai surat At-Takasur sampai surat Al-Lahab, rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Ternyata kandungannya luar biasa. Di dalam surat Al-Ikhlas itu kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah lah yang bergantung kepadanya. Kepadanya segala sesuatu, Allah lah tempat hamba memohon segala hajat. Dia tidak beranak dan tidak pula dilahirkan, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, seperti telah dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abul Aliyah, Su'abah dan Ikrimah radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang kafir Mekah telah terhimpun. Di antaranya orang-orang kafir Mekah itu berkumpul, Amir bin Tufail, Zaid bin Qais dan lain-lain. Mereka bertanya, "Hei Muhammad, jelaskanlah kepada kami tentang sifat Tuhanmu, dan apakah dia itu? Apakah terbuat dari emas, perak, bisa ataukah dari tembaga? Sebab Tuhan-Tuhan kami itu terbuat dari itu semua." Lalu beliau Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang timbul dari lubuk hatinya, dia tidak serupa dengan apapun. Maka segeralah turun surat Al-Ikhlas ini. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya Allah adalah Maha menguasai segalanya. Maka ketika kita sedang sholat, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau kita sedang sholat, seolah-olah sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu agungnya, Ibnu Abbas agungnya surat Al-Ikhlas ini menafsirkan lafal as-somad yang tiada berlubang. Dia tidak makan dan tidak pula minum
Sebab kalau dia berlubang pasti memerlukan sesuatu, padahal dia tidak hajat atau tidak memerlukan sesuatu apapun. Bahkan segala makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia memerlukan sesuatu, pasti tidak layak kepadanya sifat-sifat ketuhanan. Karena itu sabdanya daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu garwanya istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia. Siti Aisyah itu putrinya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu salah satu sahabat yang ahli menafsirkan mimpi. Siti Aisyah begitu setianya dengan Rasulullah, maka kalau Rasulullah sehabis minum, itu Siti Aisyah mencari bekas tempat minumnya Rasulullah. Di mana letaknya itulah nanti Siti Aisyah meminumnya di sebelah itu. Makanya kita harus belajar dengan kesetiaan Siti Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Muhammad sabdanya kepada Siti Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'atu asya'a. Wahai Siti Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara. Yang pertama, hatta takhtimi al-Qur'ana. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya'a laki syufa'a yaumal qiyamah. Yang ketiga, wa hatta taj'alil muslimina radina anki. Yang keempat, wa hatta taf'ali hijjatan wa umratan fadakhala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Siti Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara. Yang pertama, hatta tahtimil Quran. Engkau jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, engkau Siti Aisyah jangan tidur sebelum engkau menjadikan para nabi sebagai penolongmu kelak di hari kiamat, karena mereka akan memberi syafaat kepadamu. Lalu yang ketiga, Siti Aisyah, engkau jangan dulu tidur sebelum engkau bisa membuat orang Islam senang kepadamu. Yang keempat, engkau jangan tidur wahai Siti Aisyah sebelum melakukan ibadah haji dan umrah. Karena itu kemudian beliau Nabi SAW masuk dan Aisyah tertinggal di atas ranjang sampai Nabi menyempurnakan sholatnya. Dan sesudah selesai sholat, Siti Aisyah segera bertanya, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, amartani bi arba'ati asya'a la aqdiru fi hadhihi sa'ati an af'alaha. Wahai Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, kenapa engkau menyuruhku melakukan 4 perkara yang tidak mungkin aku mampu melaksanakannya pada saat ini, sesingkat ini? Maka beliau pun tersenyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Maka beliau Rasulullah tersenyum dan sabdanya, idza qara'ti kul huwallahu ahad faka'annaki khatamtil Qur'ana. Apabila engkau membaca surat Ikhlas, berarti seolah-olah engkau telah menghatamkan Al-Quran. Inilah bahwa surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu somad, apabila kita baca 1 kali saja, kita membaca surat Al-Ikhlas, sama halnya kita menghatamkan Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, wa idza shallaiti alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna syufa'a laki yaumal qiyamah. Jikalau engkau bersolawat kepadaku
dan kepada para nabi sebelumku, berarti engkau telah menjadikan kami sebagai penolongmu kelak di hari kiamat. Oleh karenanya kita hendaknya untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bacaan sholawat itu bisa menghilangkan hal-hal yang membelit kehidupan ini. Karena sholawat juga bisa menghilangkan keprihatinan dan kesedihan manusia. Bahkan orang yang ahli baca sholawat, orang yang ahli baca sholawat, nanti kuburannya akan tembus dengan kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak di hari kiamat nanti yang berhak menerima syafaat adalah orang yang banyak bacaan sholawatnya. Ketika engkau beristighfar, fa idza astaghfartil lil mu'minina fa kulluhum raduna anki. Apabila engkau beristighfar memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin seluruhnya, berarti mereka telah senang ridho kepadamu. Dan apabila engkau mengucapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berarti engkau telah melakukan ibadah haji dan umrah. Ini artinya apa? Jadi sebelum tidur kita hendaknya melakukan 4 perkara ini. Selalu membaca surat Al-Ikhlas. Agar apa? Agar seolah-olah satu hari itu kita sudah menghatamkan Al-Quran. Apalagi kalau kita sambung dengan surat Al-Falaq, surat An-Nas dan ayat kursi, lalu kita tiupkan di telapak tangan kita, lalu kita usapkan sekujur badan kita, insya Allah tidur kita akan selalu dijaga oleh malaikat dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan kejinya manusia, perbuatan dengkinya manusia. Oleh karenanya kita di samping menjadikan para nabi sebagai penolong, kita harus selalu membaca sholawat. Minimal sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Maka barang siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad setelah sholat maghrib sebanyak 313, nanti seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah dan akan dijembarkan rizkinya. Dan apabila kita istighfar, kita istighfar memintakan ampun kepada orang mukmin, memintakan ampun kepada kedua orang tua kita, memintakan ampun kepada dosa-dosa kita, insya Allah berarti kita telah menjadikan orang mukmin itu ridho kepada kita. Apalagi yang namanya manusia itu tidak lepas daripada kesalahan. Baik kesalahan kepada Allah, baik kesalahan kepada manusia. Maka kita memperbanyak istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita supaya sebelum tidur melakukan seolah-olah melakukan haji dan umroh, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalimah ini kalimah yang ringan diucapkan tetapi akan memberatkan di timbangan. Itulah kalimah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kebesaran, kedahsyatan daripada surat Al-Ikhlas. Karena itu sahabat Ali Abu Thalib, Nabi bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatil ghadi ngasyaro marratin lam yasil ilaihi dzambun wa in jahadahu syaiton." Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali sesudah sholat subuh, maka tiada dosa yang menimpa padanya. Ia tidak bakal berbuat dosa sekalipun setan memperdaya dengan sungguh-sungguh. Karena itu setelah sholat subuh
kita langgengkan, kita mudawamahkan, kita biasakan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka tiada dosa yang menimpa padanya. Artinya orang itu akan selalu dilindungi oleh Allah, dihindarkan dari perbuatan dosa. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah. Itulah sebabnya disebut surat Makkiyah, berjumlah 4 ayat, 15 kalimat, dan jumlahnya ada 47 huruf. Itu surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat, ada 15 kalimat, dan ada 47 huruf. Dari Ubay bin Ka'ab, Nabi juga bersabda, begitu besarnya, begitu dahsyatnya surat Al-Ikhlas, sehingga Rasul bersabda, man qara'a surata qul huwallahu ahad marratan wahidatan a'tahullahu ta'ala minal ajri kamithli ajri mi'ati syahidin. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali saja, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala padanya sebesar pahala 100 orang pejuang yang mati syahid. Karena itu kita sebagai orang-orang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang ada di naungan NU Nahdlatul Ulama, maka di dalam tarawih pun setiap rakaat kedua kita untuk dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Karena begitu agungnya surat Al-Ikhlas, maka marilah kita selalu memudawamahkan, selalu melanggengkan bacaan surat Al-Ikhlas. Nabi juga bersabda, inna fil jannati syajaratan tusamma khawlaban wa 'alaiha athmarun akbaru minat tufahi wa asgharu minar rummani wa akhlaba minal asli wa ashaddu bayadun minal labani wal yanu minaz zubadi. Sesungguhnya di surga ada pohon bernama khawlab. Buahnya besar, melebihi apel di bawah delima. Rasanya manisnya melebihi madu, putih warnanya melebihi susu, dan lunaknya melebihi susu kental. Sahabat Abu Bakar bertanya, siapa orangnya yang bakal menikmati memakannya ya Rasulullah? Jawabnya Rasul, orang yang mendengar asmaku disebut langsung bersolawat kepadaku, dialah yang akan menikmati kenikmatan yang seperti ini. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena surat ini mampu menyelamatkan pembacanya dari segala kesulitan. Jadi kalau orang yang dililit kesulitan, baik itu hutang, berbagai permasalahan, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Insya Allah akan dilepaskan dari kesulitan dan dari perkara yang sedang melilitnya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik ketika sakaratul maut ataupun dari dalam kegelapan kubur dan macam-macam bahaya kelak di hari kiamat. Itulah sebabnya disebut surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas juga sebagai surat pembebas siksa neraka. Diceritakan ada seorang pria meninggal dunia. Ia punya bapak yang masih hidup. Sepeninggal anaknya, bapak itu mimpi bertemu di dalam tidurnya, seolah-olah anaknya masuk neraka. Tengah dibelenggu, mimpi dalam malam pertama. Itu mimpi dalam malam pertama. Kemudian di malam kedua, bapak itu pun mimpi lagi bertemu dengan anaknya. Ia sudah berada di surga. Karena bapaknya itu tanya, loh kemarin malam bapak melihatmu demikian, sedang disiksa di neraka, dibelenggu di neraka. Kok malam yang keduanya kamu sudah di surga? Apa yang terjadi semua ini? Anaknya menjawab, ada seorang pria lewat dan membaca surat Ikhlas 3 kali, yang pahalanya dikirimkan kepada saya, dan aku pun mendapat bagian darinya, sebagaimana bapak dan aku pun mendapat bagian darinya, sebagaimana bapak melihatku di tempat ini.
Makanya marilah kita membaca surat Al-Ikhlas karena begitu agungnya. Man qara'a surat Al-Ikhlas marratan faka'annama qara'a thulutsal Qur'an wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulutsayil Qur'an wa man qara'a thalatha marratin faka'annama qara'al Qur'an kullahu wa man qara'aha ngasro marratin banallahu lahu baitan fil jannati miyakutin khamro. Siapa yang membaca surat Ikhlas 1 kali seolah-olah ia membaca Al-Quran sepertiganya. 1 kali surat Al-Ikhlas sama dengan membaca Al-Quran sepertiga. Lalu barang siapa yang membacanya 2 kali berarti 2/3 dari Al-Quran. Dan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah ia membaca Al-Quran seluruhnya. Artinya apa? Kalau kita membaca Al-Quran 3 kali sama saja kita seolah-olah membaca Al-Quran 30 juz, seolah-olah menghatamkan Al-Quran. Dan siapa yang membacanya 10 kali pasti Allah akan membangunkan untuk orang tersebut sebuah gedung di surga yang bahan materialnya terdiri dari yakut permata yang merah. Inilah kebesaran surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Maka kita langgengkan terus, kita mudawamahkan terus. Di sisi lain juga ada suatu hadis yang mengatakan man qara'a surat Al-Ikhlas fil faraidi ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa maha ismahu min diwanil ashqiya'i wa katabahu fi diwanis su'ada. Siapa yang membaca surat Ikhlas dalam melakukan solat fardu, maka Allah memberi ampunan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, serta menghapusnya dari buku catatan golongan yang celaka, bahkan dimasukkan dalam buku catatan orang yang bahagia. Itulah beberapa hikmah kehebatan surat Al-Ikhlas. Sehingga di hadis riwayat Baihaqi dari Umamah Al-Bahili berkata, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sedang beliau ditabuk bersama 70.000 orang malaikat. 70.000 malaikat. Sahut Jibril, ya Rasul, saksikan jenazah Muawiyah, bukan Muawiyah bin Sufyan. Maka beliau pun keluar. Dan Jibril menaruh sayapnya pada bumi, merendahlah bumi hingga terlihat oleh Rasul kota Madinah, lalu melakukan sholat jenazah Muawiyah bersama Jibril dan malaikat lainnya. Kemudian tanya beliau, "Hei Jibril, dengan amal apa hingga Muawiyah mencapai derajat setinggi ini?" Jawab Jibril, dengan amalannya membaca surat Ikhlas, baik ketika tegak, baik ketika duduk, baik ketika ruku, ataupun ketika bersemaya, apapun, dalam kondisi jalan, dalam kondisi apapun, itulah orang itu selalu melanggengkan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua selalu digolongkan orang yang selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, sehingga insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.